Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, NIM 2103168. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita tauhid, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat bersilaturahmi bersama di sini memperingati hari Isra Mi'raj. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dari hal yang salah menjadi hal yang benar. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat darinya di hari kelak nanti. Amin. Pada hadirin yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tahu bahwa 14 Ahad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Agung Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ke-7 dalam waktu yang amat singkat. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa Al-Quds, kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan lainnya. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, dalam peristiwa ini perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha merupakan peristiwa yang sangat fenomenal dan disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan nanti. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dan berbagi konteks ibadah sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam lindungannya. Hadirin sekalian, ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat didirikan 5 waktu. Didirikan dari 5 tiang, yaitu sendi. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Sholat dilakukan selama 5 kali dalam 1 hari, 1 malam. Total semuanya adalah 17 rakaat. Ibadah ini wajib dilakukan oleh semua orang Islam kecuali yang sakit atau wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah golongan pertama, merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meningkatkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan kedua merupakan golongan manusia yang tidak menjalankan sholat, namun mereka mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan.
Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Para ulama mengkategorikan sebagai golongan fasik yaitu yang menyimpan dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat tetapi mengerjakan tidak benar atau asal mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Sementara golongan terakhir adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan benar sesuai syariat Islam. Pada hadirin sekalian, mari kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian pidato yang sempat saya berikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.